Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Ahmad Lutful Fala. Di sini kamu bisa panggil saya dengan Kak Fala atau Pak Fala. Adik namanya siapa? Muhaimin Flikan. Panggilannya? Flikan. Ya, di sini adik pasti sering sekali dengan saling mengejek dengan teman. Ya? Ya. Nah, itu merupakan perbuatan yang kurang baik. Nah, dengan adanya saling mengejek dengan teman itu bisa menyebabkan pertengkaran antara kamu dengan teman kamu. Nah, bagaimana cara untuk mencegah konflik dengan teman tersebut? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah menenangkan diri kamu. Nah, jika muncul konflik di antara kamu dan teman kamu, nah kamu harus bisa mengendalikan diri. Gimana? Tenang, sabar, gitu. Bisa? Ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di sekolah maupun di pas kamu bermain. Nah, yang kedua, jika kamu punya masalah, kamu bisa ceritakan dengan teman kamu. Misal ada perbuatan teman kamu yang membuat kamu tidak enak hati. Nah, kamu bisa bilang langsung ke temanmu biar temanmu itu tidak mengulanginya lagi. Seperti itu merupakan cara yang lebih baik daripada kamu harus berkelahi atau berantem dengan teman kamu. Nah, yang ketiga, lakukan permintaan maaf. Nah, jika kamu yang berbuat salah kepada teman kamu, nah kamu jangan malu-malu untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada teman kamu, biar sama-sama baikan dan tidak terjadi pertengkaran atau konflik. Nah, yang keempat yaitu melakukan hal yang menyenangkan bersama teman-teman. Contohnya apa? Main. Bermain apa? Kamu suka bermain apa? Sepak bola. Nah, kamu sering bermain sepak bola dengan teman-teman kamu. Sering terjadi pertengkaran juga pas kamu main bola seperti itu? Ya, sering. Kenapa bisa pertengkaran itu biasanya kenapa? Ya, tahu. Nggak tahu. Apa nanti kamu main sepak bola terus teman kamu ada yang kalah terus tidak terima, terus saling mengejek, kamu gini seperti itu ya. Ya. Nah, itu merupakan contoh yang kurang baik dalam bermain. Walaupun kalah ataupun menang itu sama aja bagi tim. Dalam permainan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah biasa. Jadi tidak perlu ada saling mengejek, saling bertengkar, tidak perlu. Bisa dimengerti ya? Nah, bisa dipraktekkan nanti di sekolah maupun pas bermain dengan teman. Tidak boleh ada pertengkaran, harus dicegah. Caranya dengan tadi yang sudah saya beritahu tadi. Terus ada yang perilaku sopan dengan orang lain. Kamu tahu apa itu perilaku sopan dengan orang lain? Ya. Saya mengerti ya. Nah, sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kamu dengan bapak ibu lah di rumah atau saudara-saudara, ini kan berbicara dengan sopan, manggilnya dengan sopan, tidak dengan teriak-teriak seperti itu. Nah, contoh sopan santun di rumah, contohnya apa? Tahu? Tahu. Apa contohnya? Kasih contoh. Contohnya ya, manut. Manut apa kata yang dikatakan orang tua gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua. Nah, jadi kalau berbicara dengan orang tua itu menggunakan kata-kata yang halus, sopan santun, tidak keras-keras. Kalau kamu menggunakan kata-kata yang kasar dan nada yang keras, maka kamu bisa melukai hati orang tua kamu. Jadi harus hati-hati dalam berbicara kepada orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya. Nah, contoh yang lain, tidak membantah perintah orang tua. Jadi kalau kamu disuruh orang tua kamu untuk membeli apa sesuatu, membeli minyak goreng, nah itu langsung dituruti, jangan nanti atau gimana, nanti bisa melukai hati orang tua kamu ya. Contoh yang lain apa? Contoh sepasang di rumah. Contoh
kamu mau pergi sekolah, apa yang kamu lakukan? Berdatangan Salaman. salaman, meminta izin, ya itu benar, harus dilakukan ya sebelum berangkat sekolah. Temui bapak ibu dulu, salim atau berpamitan. Lebih-lebih nanti kamu bisa dapat uang jajan, benar? Nah, contoh perilaku sopan santun di sekolah apa contohnya? Tidak ngomong pasti terang dulu. Ya, tidak berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Ya, contohnya perilaku sopan dalam sekolah, di sekolah itu menghormati ibu bapak guru dan karyawan sekolah. Karena bapak ibu guru dan karyawan di sekolah kan orang yang lebih tua dari kamu, jadi kamu harus berperilaku sopan santun. Nah, ketika kamu bertemu guru, saliman atau menyapa, halo Bu guru, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Contoh lain, sopan santun di sekolah apa ayo? Ya, tidak bertengkar dengan teman di sekolah. Nah, itu perilaku yang baik harus dilakukan. Kemudian contoh perilaku sopan santun di masyarakat contohnya apa? Misal kamu di masyarakat di rumah seperti ini. Nah, contohnya sopan santun apa? Pasti kamu pernah berbicara dengan orang lain di lingkungan masyarakat, di lingkungan misal tetangga kamu. Sikap kamu ketika ketemu tetangga itu bagaimana? Sopan santun. Contohnya bingung. Nah, saya kasih contoh. Contoh perilaku sopan santun di masyarakat itu menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua. Oke, berbicara sopan menggunakan bahasa yang santun, tidak kasar. Nah, contoh yang lain, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti atau menghina orang lain. Nah, kamu kalau bicara jangan sampai menyinggung orang lain, nanti dia bisa tersinggung, sakit hati, nanti bisa timbul hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kalau berbicara harus hati-hati, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Terus contoh yang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Apa maksudnya? Tahu? Gimana? Kalau ada orang ngomong jangan ikut ngomong. Ya, kalau ada orang tua lagi berbicara, kamu tidak boleh menyela. Menunggu sampai orang tersebut selesai bicara, baru kamu menjawab. Seperti itu ya. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Meludah itu kegiatan sangat ya, termasuk jorok lah kalau dilakukan di tempat umum. Jadi kalau kamu meludah itu harus cari tempat yang tidak ada orang lain, bahkan ngumpet-ngumpet seperti itu. Jadi biar enggak jorok gitu ya. Misalkan kamu di rumah, cari tempat yang mojok atau gimana biar orang lain tidak sampai melihat ketika kamu meludah. Apalagi kalau sengaja diudahkan ke orang lain, wah itu sudah melanggar norma hukum, bisa dihukumkan ke pihak berwajib, tidak boleh, harus dihindari. Nah, manfaat sopan santun, manfaat dari perilaku sopan santun banyak sekali manfaatnya. Misal contoh, di mata orang lain kamu akan dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik dan sopan. Nah, kamu kalau sopan pasti kan nanti orang lain melihat kamu, wah anak ini sopan, tidak ganjulan, tidak aneh-aneh, wah sopan santun. Nanti kamu mendapat pujian dan nama baik dari orang lain. Tapi kamu melakukan sopan santun harus dari hati kamu, bukan karena pujian dari orang lain. Terus yang kedua, dengan kamu bersikap sopan santun, kamu dapat terhindar dari bahaya atau gangguan orang lain. Sebab kamu seakan tidak menantang ataupun menghina orang lain. Kalau kamu sopan kan nanti orang lain kan baik, bersikap baik seperti kamu. Oh ini baik. Tapi kalau kamu tidak sopan, nanti kamu dikira menantang orang tersebut. Nanti kamu bisa diajak berkelahi
wah dia itu dia harus sopan santun. Jadi manfaatnya itu sangat banyak. Satu lagi, kamu akan disukai dan dihargai oleh semua orang. Kalau kamu bersikap baik kan nanti orang lain juga baik. Misal kamu biasa berperilaku sopan, terus kamu mendapat hal yang buruk atau musibah, nanti banyak orang yang simpati pada kamu, banyak orang yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu karena sikap kamu yang baik, sopan dan santun. Nah, dengan kamu sopan santun kepada orang lain, kamu menjadi contoh pembelajaran yang baik. Nanti orang di sekitar kamu akan menyentuh kamu. Wah, orang itu baik, aku harus bisa seperti orang itu. Kamu bisa menjadi contoh teladan bagi orang di sekitar kamu. Orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kamu. Kalau kamu baik kan pasti banyak teman. Wah, orang ini baik, aku mau berteman sama dia. Seperti itu. Tapi kalau kamu tidak sopan, berbicara tidak, nanti banyak orang tidak suka. Aku gak suka sama ini, aku gak mau deket-deket sama dia. Nah, itu bisa mengurangi teman. Ya, dalam circle pertemanan kamu itu kurang baik jika kamu berperilaku tidak sopan. Sudah tahu ya apa itu sopan santun dan cara untuk menghindari konflik dengan teman. Tidak boleh menghina, jangan sampai menghina orang lain karena itu perbuatan yang sangat buruk. Belum tentu orang yang kamu hina itu bisa menerima apa yang kamu ucapkan. Paham? Jadi yang pertama harus bisa mengendalikan diri biar tidak terjadi konflik dengan teman, baik di sekolah, di rumah maupun dalam masyarakat. Nah, yang kedua, sikap sopan santun harus diterapkan dimanapun kita berada, dengan orang yang lebih muda, dengan orang sepantaran ataupun orang yang lebih tua. Terutama pada orang yang lebih tua harus sopan santun. Sudah paham? Nah, baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kegiatan kamu sehari-hari. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet, pencet. Udah, hati-hati di jalan ya.